dari Ani Azahra, channel yang membahas tentang barbershop dan ide-ide usaha untuk kalian semua. Kali ini saya sedang berada di rumah bosnya Susu Segar. Ini dia orangnya, Pak Edi ya. Edi apa namanya? Pak Edi, Bang Edi. Oh, Bang Edi, Bang Edi aja panggilnya ya. Jadi beliau ini pengusaha susu segar di Solo. Nah, kita mau bincang-bincang kenapa sih orang Solo suka dengan susu segar ya. Terus usahanya ini kok banyak banget gitu. Nah, kalau teman-teman pernah ke Solo, kota Solo itu, teman-teman kalau ke Solo belum afdol kalau nggak mampir di susu segarnya si Jack gitu ya. Dan Bang Edi ini adalah salah satu keturunan ya, keturunan keberapa? Ya, salah satu keluarga lah. Oh, keluarga gitu ya. Tapi Bang Edi dari juga 9 bersaudara. Oh, 9 bersaudara. Iya, saya nomor 8. Oh, nomor 8. Sekarang saya mau mulai tanya-tanya ya. Tadi kan sempat cerita ya kalau Bang Edi itu keturunan ke-8 ya, Iya, dari susu segar si dari Jack 9 gitu ya. saudara nomor 8. Coba ceritain sedikit dong gimana sih awal mula usaha susu segar ini? Iya, iya. Ya kalau dari awal sih dari kakak saya ya, Mas Joko ini kan yang biasa dipanggil si Jack, itu kan namanya Mas Joko. Mulai merintis usaha beliau itu sekitar tahun 80-an lah. 82 sampai ya. 85 sekitar itu. Jadi saya waktu itu masih SD saya, belum ikut kerja. Jadi saya ikut kakak saya ini sekitar tahun 88. Makanya saya kan keluarga si Jack ini asalnya kan dari Gunung Kidul nih. Oh, Jogja ya. Iya, Gunung Kidul. Nah, saya mulai masuk ke Solo itu tahun 88. Setelah lulus SMP saya ditarik ke Solo, di sekolahkan SMA di sini. Jadi kalau singkatnya aja, kalau siang atau pagi itu sekolah, nanti malam itu saya bantu kerja gitu. Tuh dengerin ya. Jadi nggak seperti layaknya anak-anak muda yang mungkin anak seumur SMA itu bisa main ke sana kemari. Saya enggak. Saya memang setelah pulang sekolah itu memang kerja saya. Ya, kerja. Jadi saya ikut Mas Jack itu sampai 97. 97. Baru 97 itu saya minta izin untuk berusaha sendiri ya. Prosesnya panjang sih. Jadi ada urut-urutannya. Jadi belajar tuh ya selama kurang lebih 10 tahun ya? Iya, berapa tahun? 10 tahunan belajar. Terus buka usaha ini. Iya. Susu Bang Edi ya. Bang Edi ini sudah baru 5 tahun berjalan ini. Kenapa namanya Bang Edi? Padahal orang Jawa. Ayo. Ceritanya panjang ini. Oh, panjang ceritanya. Jadi kalau si Jack itu kan keluarga ya. Jadi ketika saya memang ada batasan. Jadi ya kalau Mas Joko sendiri yang punya itu mau buka berapa aja boleh. Gitu. Tapi kalau ada jatahnya kalau adik-adiknya itu hanya dijatah satu nama. Lah saya salah satu pemilik si Jack, tapi yang di Kota Barat. Iya, Kota Barat. Yang sekarang masuk di lingkaran lapangan ya. Kota Barat yang masuk di komplek lapangan itu. Karena ya sedikit banyak belajar sama teman-teman tentang geliat bisnis, akhirnya saya ingin menambah usaha saya gitu. Teman-teman, saya masih ingat ya ketika Bang Edi ini potong rambut di barbershop saya ya. Dulu awalnya kenal beliau. Jadi awal saya tinggal di Solo, saya orang Betawi ya, tinggal di Solo. Terus saya nyobain susu segar si Jack gitu. Nah, begitu ada orang yang datang potong di tempat saya, terus ternyata itu adalah pemilik si Jack. Oh, saya senang banget gitu. Bisa kenal dengan beliau gitu ya. Nah, terus kebetulan sekarang saya tinggal dekat beliau juga. Nah, jadinya hari ini kita mau nanya lagi nih. Nah, sekarang cerita tentang susu segarnya Bang Edi. Gitu. Gimana awalnya? Pengen mulai usaha sendiri nih ya? Iya. Jadi awalnya ketika saya sudah mau mengembangkan usaha, karena sejak SMA kan sudah menggeluti bidang susu, jadi mau tidak mau saya juga harus di persusuan juga gitu. Ketika mau buka usaha susu segar sudah tidak boleh pakai nama si Jack lagi. Akhirnya saya biasa kan saya di Kota Barat itu
sering dipanggil orang, teman-teman itu sering manggil bang Edi. Saya akhirnya Bang Edi aja enaknya ya. dipakai aja Bang Edi nih, daripada nyari-nyari nama susah. Mau namanya siapa, kalau Edi tok gitu kayaknya kurang keren. gitu ceritanya gitu. Terus akhirnya karena saya tinggalnya di daerah Gentan sini ya, saya kepengen usaha yang dekat rumah gitu. Akhirnya saya usaha di sini, dibuka di situ. Di sini kayaknya lebih dulu yang di sana ya? Ya, sebelum di sini dulu di Mangesti itu. Mangesti. Tapi masih buka ya di Mangesti? Di Mangesti ini sementara tutup karena Tutup. ada pandemi ini. Kelihatannya juga Jadi kena fokus dampaknya di sini juga. ya? Iya, kena dampaknya juga ya ini. Ternyata kena juga ya dampaknya ke persusuan ya. Iya. Gimana yang datang lebih sedikit apa gimana? Ya karena ini kan kaitannya dengan apa namanya, karyawan ya. Jadi untuk pengeluarannya karyawan kan juga lumayan kalau kita buka tetap dua cabang buka, ya? sedangkan ya pemasukannya kurang, kan kita ini apa namanya, Kosnya banyak tinggi tombolnya ya? kosnya ini. Bang Edi, saya sering lihat lewat situ ya, kok banyak orang-orang bermobil gitu ya, kok kayak orang Jakarta, plat B gitu, tuh gimana ceritanya? Ya mungkin kan saya sekarang sering banyak di sini karena memang merintis ya. Merintis harus saya ini sendiri, tekuni sendiri. Sedangkan di Kota Barat memang karena kena dampak dari flyover juga ya. Selain pandemi, sebelum itu kan memang Flyover ya? iya, sebelum di pinggir jalan itu dulu memang untuk parkir juga enak, orang nongkrong enak. Tapi sekarang saya masuk itu kan jatah dari kita kan shelternya cuma berapa meter ya, paling 3,5 kali 6 lah, dikit itu. Jadi apalagi kalau hujan kan sudah nggak bisa orang nongkrong. Tapi kalau pas musimnya terang nggak hujan, ini nongkrong di depan tuh ya memang enak nongkrong di sana. Tapi kalau hujan nggak enak. Nah, cuma kalau di sini memang untuk pelanggan lama itu biasanya yang teman dekat lah, teman dekat misalkan dari Jakarta, temen yang nyariin ya ke sini ya? Ya biasanya lewat WA dulu. Mas Edi sekarang pindah di mana? Ya saya buka cabang di mana gitu? Buka cabang di Gentan tapi nggak pakai nama Cicek. Karena memang ya ingin mandiri sendiri lah. Mandiri ya. Mengembangkan brand sendiri. Terus kalau di tempat ini susu segar Bang Edi juga kelihatannya unik-unik juga namanya, karena yang terkenal dari susu segar si Jack adalah nama-nama uniknya ya. Apa contohnya, lupa saya. Kopi pasta aja itu. Oh gitu ya. Apa, saya juga lupa tuh. Namanya lucu-lucu ya. Ada ya udah nama-nama lama lah. Nama-nama lama ya. Orang-orang Sukatman itu. Susu Sukatman coklat apa? manis. Oh, Sukatman, susu coklat manis. Terus Tante Susi. Tante Susi apa tuh? Tanpa telur susu sirup. Oh, tanpa telur susu sirup, Banyak bingung itu. ya. Tapi ya ini emang kopi pasta dari usaha saya yang lama ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa itu ya. Ya sekarang saya lebih pakai ke Bikin ini nama saya baru. sendiri biar beda lah. Biar beda ya. Biar beda. Tapi intinya dia apa namanya, seluruh Solo gitu ya, atau seluruh angkringan deh ya, Jogja, Solo atau dimanapun, kayaknya menjualnya sama ya, antara susu segar terus sama cemilan-cemilan atau wedangan di meja-meja itu sama ya. Rata-rata sama, iya. Rata-rata sama. Memang, walaupun ada lah, mungkin ada yang macam kafe itu mungkin penampilannya agak beda. Tapi kalau yang kelasnya kaki 5 itu ya sama. Sama ya. Terus susu segarnya itu pemasoknya itu ada ya? Ada, pemasoknya ada. Gitu. Ya, memang supply dari susunya. Boyolali kalau kita Boyolali. dari Boyolali. Kan banyak kalau di Solo ini ada yang dari Jatinom, ada yang dari Tangmangu juga ada. Tapi kita ngambil yang dari Boyolali. Terus susu segarnya itu diolah lagi atau murni hanya dimasak ditambahin gula aja? Ya kalau kita apa namanya dari pemasok itu susu murni, belum pakai apa-apa. Belum pakai apa-apa. Ya, Terus kita campur itu udah, sendiri. iya dikreasi itu ketika sudah masuk ke warung itu. Iya, pantesan kaki beda-beda. Dan susu si Jack ini dan susu segar Bang Edi itu rasanya enak. Alhamdulillah. Iya, jadi ada susu yang
kekentalannya atau manisnya juga beda-beda tiap tempat Mas gitu. Jadi nggak semua tempat susu segar juga saya suka gitu ya. Nah teman-teman yang dari luar kota cari susu segar Bang Edi, jangan lupa. Terus ngomongin ini, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa? Kalau Bang Edi ini kita buka jam 3 ya, sekitar jam 3 lah. Jadi jam 2 itu kita sudah berangkat, mulai persiapan. Nanti siap lah, kita ready itu jam 3, setengah 4 sudah siap. Itu makanan-makanannya itu ada yang memasak atau masak sendiri? Sebagian besar masak sendiri, terutama yang berkaitan dengan apa namanya daging ya. Daging itu kan kita juga harus selektif ngambil. Yang daging apa tuh? Kalau ayam, dari ayam, kikil itu kan. Oh iya, yang buat sate-satean. Iya, sate-sate itu. Ya ngambilnya memang orang-orang yang sudah kita kenal, untuk tahu lah. Gitu. Boleh cerita nggak? Mungkin ya ada kisah sedih gitu ya, atas suka dukanya gimana nih buka usaha susu segar ya? Suka dukanya banyak. Yang Contohnya, menyenangkan juga banyak. Yang menyenangkan gimana? Sering didatengin artis-artis atau gimana? Kalau dulu sih ketika di Kota Bala itu banyak artis-artis ya. Bahkan Mas Dupel itu juga pernah ke sana itu. Mas Tukul. Artis-artis ya, kita nggak lama banyak juga penyanyi-penyanyi yang datang ke Solo dulu. Yang almarhum Didi Kempot itu juga langganan kita. Itu kisah senangnya ya. Kisah sedihnya gimana? Ya sedih tapi kita bikin seneng lah. Itu ya tipsnya ya dari Bang Edi. Ya sedihnya kalau pas jualan sepi itu sedih. Oh gitu. Nah kalau jualan sepi terus susunya gimana? Apa basi atau enggak? Kalau susu itu biasanya masih bisa bertahan. Kita kan nggak pakai pengawet. Kita kalau susu yang jadi masuk freezer lagi gitu? Iya, kita kemas di rumah, nanti kita masukkan freezer, besok kita ini lagi kita bisa ya. Insya Allah ya. Kalau makanannya gimana tuh? Kalau makanan memang kalau yang sudah nggak laku, yang basah-basah ya udah nggak bisa dijual lagi ya? Nggak bisa dijual lagi. Kecuali kayak tempe mendoan, itu kan bisa kita potong-potong ya, kita potong-potong, kita ambil ininya, kita ambil gandumnya itu, nanti bisa untuk oseng-oseng, ya bisa untuk makan sendiri juga, enak juga. Jadi teman-teman barangkali nih teman-teman mau buka usaha angkringan ya, atau wedangan atau hik gitu ya. Nah teman-teman bisa belajar dari Bang Edi ini. Modal awalnya sebenarnya besar nggak kalau buka angkringan begini? Kalau buka angkringan ini yang kalau punya tempat sendiri sebenarnya nggak besar sih Mbak. Kita kan yang bikin besar biasanya kontraknya. Kalau nggak kontrak yang biasanya bikin kalau yang kaki 5 bikin tenda itu sekarang juga mahal sih. Terus kecuali kalau mau belanja besi sendiri ini ya relatif lah, kalau saya bilang relatif. Bagi orang yang punya duit sebenarnya murah. Mungkin begini, bisa nggak teman-teman yang punya modal minim ya, mungkin dia hanya cari tempat, terus pasokannya itu dipasok orang semua, bisa nggak makanannya? Dipasok dari kita? Iya, atau dari Mas Edi atau dari tempat lain. Misalkan orang dia nggak punya modal deh, dia cuma punya meja, silakan teman-teman atau orang lain ini ngirim. Bisa ya? Bisa banget ya. Sistemnya ya kayak konsinasi nanti. Iya, konsinasi ya. Ya. Titip jual deh gitu ya. Iya, titip jual. Ya memang risikonya bagi yang ngirim ini ya memang kalau nggak laku ya. Jadi nggak berisiko juga teman-teman ya. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif usaha di masa pandemi ini. Ya. Teman-teman cari tempat gitu, terus nanti untuk memasok makanan-makanannya ada gitu, tawarkan aja ke orang lain gitu ya. Bisa. Terus kalau untuk susu bisa nggak dipasok begitu? Bisa juga, masuk, bayar bisa. Nanti gitu ya kan? Iya, jadi sistemnya jual dulu, nanti bayar belakangan. Nah itu teman-teman, jadi mungkin ya kali ini mendapat ide dari perbincangan saya dengan Bang Edi ya, susu segar Bang Edi. Jadi teman-teman bisa kalau mau memulai buka usaha angkringan ini, jadi teman-teman cuma siapkan tempat, ini properti ini meja, kursi dan sebagainya juga modal ya. Iya. Ya lumayan, kira-kira berapa tuh?
seminim-minimnya modal? Minimnya ya kalau berapa ya kalau sekarang sih nggak ini. Kalau dulu sih murah Mbak, kita modal 15 juta aja udah jalan. Kalau di bawah ya 10 juta bisa nggak? Kalau 10 itu bisa, cuman ya mendingan gini, mendingan kayak yang di jalan-jalan sekarang kan banyak meja kecil, kemudian ya mulai dari itu dulu. Kalau dulu ya, cuma sedia meja panjang aja iya, ya, sama kursi plastik. ya bagi gitu teman-teman yang memang modalnya minim, saya kira bisa sih. Bisa. Bisa. Jadi jangan kecil hati, Jangan tetap kecil bisa hati, tetap usaha. bisa. Iya. Tapi kan udah banyak angkringan. Nah, itu gimana tuh? Ya ini juga jadi survei sebelum apa namanya, kita kan nyari apa namanya pangsa pasar atau segmennya. Segmennya yang mau kita bidik tuh siapa dulu gitu. Kalau kalangannya mahasiswa mestinya di sekitar kampus lah. Tapi ada ya di Solo saya lihat angkringan yang kayak kelasnya itu ya, orang-orang atas gitu yang di situ banyak juga ya. Jadi angkringan bukan hanya untuk kalangan menengah ke bawah teman-teman. Di Solo itu banyak angkringan yang itu orang-orang berada tuh nongkrong di situ ya kan, ya banyak juga artis-artis ya. Di daerah situ mana Purwosari situ ya. Nah, banyak sekarang di Solo itu memang di setiap gang, di setiap jalan konsepnya ya. Iya, memang merakyat gitu. Iya. Ya kalau ingin apa kuliner yang komplit mantap ya Solo memang tempatnya. Solo ya. Tapi menurut Bang Edi ini prospeknya masih bagus nggak? Kalau Solo saya kira masih bagus, masih bagus di Solo itu. Karena orang Solo itu memang seneng ya. Iya, kalau bahasa Jawanya itu keplek ilat. Keplek ilat itu orangnya suka ngerasain, beli ke sana sukanya jajan lah orang Solo. Jajan. Makanya buka dimanapun biasanya laku. Oh iya. Terus gini, saya sih kalau ke mana-mana ya, ke rumah makan atau ke angkringan, yang pertama saya rasain adalah tehnya gitu. Tehnya enak gak nih gitu ya. Dan biasanya di angkringan itu teh itu diperhatikan banget gitu. Enak. Terutama tehnya Solo, menurut saya paling enak loh karena kental, sepet, ya kan manis gitu. Kalau tempat daerah lain ada yang bening banget. Ya, bening banget. Jadi mungkin karakter daerahnya juga ya. Betul. Kalau Solo itu enak banget gitu. Pokoknya kalau kuliner Solo lah. Gitu. Yang punya Solo bilang gitu ya. Walaupun di kota lain juga udah banyak lah, tapi ya? Solo insya Allah masih rankingnya di atas nama. Tapi Bang Edi usahanya sekitaran susu aja? Mungkin ada usaha bakso atau usaha lainnya? Usaha ayam sih. Ayam? Ayam apa tuh? Ya ayam penyet, ayam gitu. Ya itu sebelum pandemi itu dulu di sana. Tapi soto juga, pecel, pernah jualan pecel juga di situ. Karena ya? Memang ya kalau terlalu banyak ini malah nggak bisa nanganin. Gitu. Nggak bisa nanganin. Kalau ngomongin tentang omset nih ya, pernah nggak omset yang terbanyak itu berapa? Omset, ya kalau dari satu gerai. Kalau omset terbanyak itu biasanya di musim-musim tertentu, Mbak. Terutama Lebaran, hari-hari libur, seperti Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, terus kemudian Desemberan itu Natal. Tahun baru itu omsetnya ya bagi pedagang kaki lima itu musim panen lah bagi mereka. Oh gitu ya. Ya karena banyak. Mencapai berapa tuh? Banyak. banyak. Itu omset terbesar dari susu atau dari makanan lain? Dari susu dan makanan. Kan kita jadikan satu ininya. Apa namanya, hasil kotornya lah, kotornya. Wow, saya dikasih banyak banget nih. Ada rasa coklat tuh, kemasannya juga bagus ya. Gini ya. Ada rasa coklat, ada apa? Matcha. Ada strawberry. Coklat lagi buat oleh-oleh. Kita cobain ya. Manisnya kayak saya banget. Enak loh ini. Ini yang rasa coklat ya. Ini nanti dicobanya di rumah aja. Strawberry-nya juga pastinya enak.
Jadi yang favorit ini ya, strawberry dan coklat. Ini juga ada susu korma ya, namanya susu korma. Ini rasanya enak banget. Cuman saya bilang nggak usah dibikinnya sekarang ya. Ini kebanyakan nih ya. Oke, Bang Edi kayaknya makasih banget ya, bincang-bincangnya, terus inspirasinya. Ini juga dibawain oleh susu ya. Makasih banget. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang nonton kita. Apa di masa pandemi ini jangan putus asa atau gimana, coba dari Bang Edi? Iya. Yang pertama, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kemudian yang kedua, masa pandemi ya, ini masa pandemi tetap berpikir positif. Tetap positif. Iya, karena banyak hal yang ternyata bisa kita dapat di luar pemikiran kita. Banyak hal yang ternyata muncul. Saya sendiri juga banyak ide-ide ketika masa pandemi ini. Salah satunya dengan online itu. Walaupun ya memang saya sendiri orangnya apa ya, kurang apa namanya, karena saya masih suka ini Mbak, masih suka main, jadi kadang-kadang bagi waktunya ya? Iya, banyak main. Dengan adanya online bisa ya, gitu ya? Bisa, sebenarnya bisa. Ya mungkin karena sekarang masih di zona aman, jadi belum begitu terpikirkan banget. Masih di zona aman. Jualan susu lah teman-teman, zona aman. Zona aman soalnya, karena modalnya tidak terlalu banyak. Oh, modalnya tidak terlalu banyak. Iya. Itu aja. Ya, teman-teman tetap semangat ya, dan tetap berpikir positif. Karena banyak orang kaya baru juga teman-teman di masa Covid ini ya. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain inspirasi ide bisnisnya. Terima kasih Bang Edi. Sama-sama. Ya, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.